Pocong 1000 pertanyaan. Di sebuah SMP negeri tua yang bangunannya udah mirip rumah Belanda zaman VOC, ada satu ruang ujian yang katanya keramat. Setiap anak yang duduk di kursi nomor 13, pasti nilainya jeblok. Bukan karena nggak belajar, tapi katanya sih, ada pocong yang suka bisikin soal jebakan. Waktu itu, Andi, anak kelas 9 yang sok pede, duduk di kursi itu pas ujian matematika. Temen-temennya udah pada warning, tapi dia cuma nyengir. Ah, paling juga cuma mitos. Lagian, gue udah ngafal rumus Pitagoras luar kepala. Ujian dimulai. Baru ngerjain soal nomor 3, tiba-tiba dari balik jendela, muncul kepala pocong. Matanya merah, mulutnya nyengir, terus dia bisik. Jawabannya B, Dek. Andi kaget, tapi dia mikir, wah gila nih, dapat contekan dari alam lain. Akhirnya tiap soal dia ikutin jawaban si pocong. Sampai soal esai pun dia tanya, Bang, nomor 10 ini disuruh jelasin cara kerja rumus luas trapesium. Gimana? Si pocong malah jawab, itu MAH gampang, Dek. Luas tinggi X cinta dibagi 2. Andi bengong. Lah, ini ujian matematika, bukan kuotes galau. Tapi si pocong ngambek. Terus ngilang sambil bilang, yah, dasar manusia. Bantuin udah, dihina iya. Akhirnya Andi ngerjain sendiri. Besoknya nilai keluar. Semua anak panik. Kecuali Andi. Karena dia dapat nilai 100. Tapi pas dicek, ternyata lembar jawabannya kosong, cuma ada tulisan tangan. Aku titipkan otakku di kepala anak ini. Pocong. Sekolah langsung panik. Kursi nomor 13 dikasih tanda tidak untuk manusia. Sejak saat itu, Andi jadi juara kelas. Tapi tiap presentasi, dia suka keceplosan ngomong sambil suara berat serak kayak hantu. Dan tiap ditanya, dia cuma bilang, biar saya yang jawab. Bagian 2, Pocong jadi guru privat. Setelah kejadian ujian matematika itu, Andi jadi pusat perhatian. Semua orang heran kenapa anak yang biasanya ranking 28 dari 30, bisa tiba-tiba nembus nilai sempurna. Tapi yang paling kaget sebenarnya, Andi sendiri. Karena sejak itu, tiap malam jam 2, si pocong muncul di kamarnya sambil bawa papan tulis kecil dan spidol board marker. Ayo, Dek. Belajar lagi. Malam ini kita bahas aljabar ya. Andi yang lagi main Mobile Legends langsung kesel. Bang, ini jamnya ranket, bukan rumus X sama Y. Tapi si pocong serius. Dia ngambang di atas kursi, ngajar kayak guru beneran. Kadang pakai gaya stand up comedian, kadang sambil muter-muter kepalanya sendiri buat efek dramatis. Yang lucunya, si pocong ini strict banget. Kalau Andi salah jawab, dia langsung bilang, Salah. hukumanmu adalah nyetrika seragam SMA sendiri dalam mimpi. Malam-malam Andi sering kebangun sambil keringetan karena mimpi disuruh nyetrika seragam putih abu-abu sambil dekjar kepala sekolah. Tapi berkat si pocong, nilai Andi makin naik terus. Bahkan guru-guru sampai manggil dia buat ikut olimpiade. Sampai suatu hari, ada temennya yang iseng tanya, Eddie, lo belajar di mana sih? Kok pinter banget sekarang? Andi jawab jujur, sama pocong. Mereka semua ketawa, kira itu cuma lelucon. Tapi seminggu kemudian, satu temennya ikut nginep di rumah Andi. Dan malamnya, dia ngeliat sendiri. Si pocong lagi ngajar sambil ngupil, terus nulis rumus fisika di udara pakai jari hantu. Besoknya, temennya langsung minta les privat juga. Dan begitulah, si pocong akhirnya buka bimbel horor kecil-kecilan. Namanya, Belajar Serius Bareng Kun dan Pocong, BSBKP. slogan Naya. Kalau gak paham, kami kejar dalam mimpi. Lanjut ke bagian 3. Sekolah baru, guru lama dari serial Pocong 1000 pertanyaan. Setelah bimbel horornya jadi viral, secara diam-diam di kalangan siswa-siswa yang percaya, si pocong, yang akhirnya dikenalin sebagai Bang Komar, mulai dapat banyak murid. Mulai dari anak-anak remedial, sampai ketua OSIS yang pengen nilai sempurna biar dapat beasiswa. Andi yang sekarang udah jadi murid kesayangan.
dipromosin jadi asisten pribadi Bang Komar. Tugasnya nyatet nama-nama murid baru, jagain supaya Bang Komar nggak keluar jalur ngelawak pas lagi ngajar, dan beli minyak kayu putih kalau pocongnya masuk angin. Sampai suatu hari, ada pengumuman dari sekolah. Besok akan ada guru baru di kelas 9 untuk membantu siswa persiapan ujian nasional. Andi langsung punya firasat aneh. Dan benar aja, besok paginya, datanglah seorang guru baru ke kelas. Dia pakai jas formal, tapi jalannya ngelayang. Setiap langkahnya nggak ada suara. Namanya di papan tulis. Pak Komar. Esta Esta Pokong. Semua anak bengong. Tapi karena Pak Komar ngajarnya asik, penuh guyonan, dan selalu bawa cemilan mistis, keripik dari daun kering kuburan, mereka malah betah. Pak Komar bahkan bikin grup WhatsApp kelas, tapi uniknya, cuma bisa diakses jam 00.0003.00. Nama grupnya Studi Tildia. Di situ, anak-anak dapat rangkuman materi, kisi-kisi, dan kadang meme lucu kayak, ketika kamu lupa rumus, tapi inget mantan. Fokus kamu di mana? Dek? Tapi bukan tanpa masalah. Suatu malam, ada anak iseng yang ngirim stiker hantu lucu ke grup. Pak Komar langsung left grup dan malamnya nongol di mimpi anak itu. Bilang, jangan main-main sama profesi gue. Gue lulusan sarjana pocong beneran. Tahu? Anak itu besoknya langsung donasi kembang 7 rupa ke ruang kelas. Minta maaf sambil nangis. Kita gas ke bagian 4, Pocong Wakasek Kurikulum. Setelah sukses jadi guru favorit sesekolah, Pak Komar alias Bang Pocong naik jabatan. Bukan main-main. Dia diangkat jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, karena katanya kurikulumnya perlu sentuhan dunia lain biar lebih menyentuh hati. Waktu pelantikan, semua guru dan murid tegang. Soalnya, Pak Komar muncul dari lantai aula sambil muter-muter kayak spinner. Terus ngomong, saya bukan Wakasek biasa. Saya. Wakasek dari alam baka. Tapi anehnya, nggak ada yang kabur. Soalnya, sejak dia masuk jadi pengurus, banyak perubahan bermanfaat di sekolah. Jadwal pelajaran dibuat adil. Nggak ada lagi 3 jam matematika berturut-turut. Ulangan mendadak dihapus. Katanya. Yang mendadak itu kuma ajal. Bukan ujian. Jam belajar malam diganti jadi jam belajar bareng Bang Komar. Lengkap dengan kuis berhadiah. Jimat pelancar ujian. Tapi karena kebijakan makin absurd, guru-guru lain mulai resah. Salah satu guru matematika ngomel. Ini anak-anak bukannya hafal rumus, malah hafal mantra penenang. Pak Komar tenang, lalu bilang, tenang, Bu. Kalau perlu, saya panggil Bu Kunti buat ngasih pelatihan public speaking. Dan bener aja, minggu depannya, ada pelatihan presentasi dari Kunti. Dia ngomongnya serak, tapi anak-anak jadi nggak grogi lagi karena mikir, presentasi gue jelek? Masih mending daripada suara Bu Kunti. Tapi masalah makin pelik waktu kepala sekolah dicurigai kerasukan. Karena tiap rapat guru dia tiba-tiba ngomong pakai bahasa Belanda kuno dan duduk ngangkang di plafon. Andi yang udah biasa langsung nyeletuk. Pak Komar, itu kesambet temen kampus lo ya? Pak Komar cuma nyengir. Iya, itu senior gue. Lagi magang. To be continued. Lanjut ke bagian 5, study tour ke dunia lain. Sekolah makin kakao, makin seru. Karena dianggap paling inovatif oleh Dinas Pendidikan Gaib, iya, sekarang sekolah udah diakui 2 dunia. Sekolah Andi dapat kesempatan buat ngadain study tour lintas dimensi. Tempat tuhuan, Museum Horor Nasional Alam Gaib, letaknya di tengah hutan, dan cuma bisa dicapai lewat bis yang mesinnya hidup pakai jeritan jin kesepian. Pas hari H, anak-anak naik ke bis khusus warna hitam doff dengan tulisan di belakang. We break for ghosts. Pak Komar jadi tour guide. Sambil berdiri ngambang di tengah lorong bis, dia ngumumin. Anak-anak, mohon jangan ngeludah sembarangan. Di sini banyak makhluk kecil yang bisa baper. Kalau mereka nangis, bisnya mogok. Di perjalanan, suasana horor banget. Jalanan berkabut, suara serangga aneh, dan
Playlist bisnya muter lagu keroncong yang dinyanyiin mundur. Sampai di museum, mereka disambut oleh pemandu tur. Om Genderuwo pakai kemeja batik dan tas pinggang. Selamat datang, anak-anak. Tolong jangan disentuh koleksi kami, terutama pocong edisi limited. Itu bisa ngamuk kalau dikira mainan. Isi museumnya serem banget. Ada keranda bekas kabur sendiri, kaca berhantu yang bisa ngasih komentar jahat soal OOTD lo, dan satu ruangan VR, virtual roh, yang bisa nunjukin masa depan lo kalau bolos sekolah terus. Salah satu anak iseng masuk VR itu, terus keluar sambil pucat. Gue jadi pegawai toko sandal seumur hidup. Pak Komar langsung nyengir, makanya belajar, dek. Tapi puncak kekacauan terjadi waktu Andi nggak sengaja nyolek artefak keramat. Kapur setan asli zaman M.A. Japahit. Tiba-tiba portal terbuka. Semua anak dan guru tersedot ke dunia paralel. Sekolah versi mistis. Kelas diganti jadi gua, papan tulis dari batu nisan, dan guru-gurunya adalah makhluk gaib semua. Bukun jadi wali kelas, Pak Tuyul ngajar ekonomi, dan kepala sekolahnya Nyi Roro Kidul, lengkap dengan gamis hijau bling-bling. Pak Komar yang harusnya pemandu, malah nyenjer santai. Ya, Selamat datang di sekolah asli gue dulu ya, dek. Ayo, adaptasi. to be continued. Akhiri cerita pocong 1000 pertanyaan di bagian 6, ujian kelulusan alam gaib. Setelah tersedot ke dalam sekolah versi mistis, Andi dan teman-temannya kebingungan. Semua serba aneh. Kelasnya gwa, bukannya di kelas biasa, papan tulisnya batu nisan, dan di sudut ruangan ada pokok yang lagi bawa buku pelajaran. Pak Komar ngelihat mereka semua bingung. Lalu senyum-senyum sambil bilang, "Jangan khawatir, dek. Ini sekolah baru kita. Tapi, Sebelum bisa pulang, kalian harus lulus ujian di dunia ini." Semua anak panik. ujian APA lagi? Mereka gak siap. Andi langsung nanya, "Pak, ujian apa sih? Kan, saya udah belajar loh di dunia nyata." Pak Komar nyengir lebar, "Ini ujian keberanian, dek. Kalian harus menyelesaikan maze kegelapan, menemukan pintu keluar, dan menjawab 3 pertanyaan hidup. Dan ujian dimulai. Anak-anak harus melewati lorong gelap yang penuh dengan suara-suara aneh, bahkan ada yang mendengar suara kucing ngomong. Lo kira lo bisa keluar? Haha." Beberapa teman Andi udah mulai kebingungan, bahkan ada yang ketakutan sampai menangis. Tapi Andi ingat pesan Pak Komar, ujian ini bukan tentang ketakutan. Itu tentang kepercayaan pada diri sendiri. Dia lanjut jalan dengan hati-hati, sambil menenangkan temannya. Akhirnya mereka sampai di pintu terakhir, dan di depan mereka muncul 3 makhluk. Mereka harus menjawab pertanyaan mereka untuk bisa pulang. Pertanyaan pertama dari Mak Lampir. APA TUFUan hidupmu? Andi mikir, dan jawab dengan percaya diri. Untuk belajar dan terus berkembang, baik di dunia nyata maupun alam gaib. Mak Lampir mengangguk dan memberi jalan. Pertanyaan kedua dari Kuntilanak. Apa yang kamu inginkan setelah mati? Andi agak bingung, tapi akhirnya jawab, tertawa bersama teman-teman, tanpa rasa takut lagi. Kuntilanak tersenyum dan memberi jalan lagi. Pertanyaan terakhir datang dari Pocong, yang udah jadi pengawas ujian. Jika kamu bisa memilih, apakah kamu tetap ingin kembali ke dunia nyata, atau tinggal di sini bersama kami? Andi berpikir lama, akhirnya jawab, kembali ke dunia nyata, untuk membuat semuanya lebih baik, dan mungkin bisa berbagi sedikit kebahagiaan dari alam gaib. Pocong tersenyum lebar. Jawaban yang tepat, dek, kamu lulus. Dan tiba-tiba, semuanya terang. Andi dan teman-temannya kembali ke dunia nyata. Di halaman sekolah mereka, di bawah pohon besar. Pak Komar, yang sekarang gak jadi pocong lagi, cuma bilang, "Ingat, dek, dunia gaib itu cuma pelajaran. Tapi yang terpenting adalah hidup kalian di dunia nyata." Dan dengan senyumannya, Pak Komar pergi, hilang begitu saja, seakan menguap. Sejak saat itu, Andi dan teman-temannya gak pernah lupa pelajaran hidup yang mereka dapetin. Bahwa terkadang, yang perlu kita takutkan bukanlah hantu, tapi ketakutan kita sendiri. Sekolah mereka pun jadi lebih baik, dengan pelajaran yang lebih menyenangkan dan sedikit mistis. Kelasnya jadi punya 2 bagian, pelajaran dunia nyata dan pelajaran gaib. Dan kalau ada yang tanya soal pelajaran itu, Andi hanya bilang,
Itu pelajaran dari guru yang gak akan pernah terlupakan. Strich. Selesai.